Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri yang tak berantai guys. Memang nggak habis-habisnya kita coba komentarin apa yang menjadi sosok dari Jokowi ini ya, atau mantan presiden ya. Nah, memang sih nggak spesifik menyebut Jokowi ya, tapi di sini adalah Dokter Tifa nyebutnya Joko E ya. Memang gangguan jiwa berat. Coba kita bacain, memang kalau tweet-tweet dari Dokter Tifa itu selalu bisa jadi bikin ketawa, juga bikin lucu, dan juga bikin gemes ya, bikin emosi. Di samping juga mungkin ya orang-orang yang benci dengan oposisi, benci dengan orang-orang yang berjuang benar-benar murni untuk berjuang, itu biasanya memang sudah memakan atau masuk masuk dapat pemasukan atau dimasukkan makanan atau disuapin oleh rezim itu sendiri, atau otomatis secara tidak langsung dia menjadi pengkhianat atau bisa disebut londo ireng. Nah, guys, ini kita bacain ya dari Dokter Tipa nih. Sejawat psikiater atau dokter ahli jiwa tentu tahu ada tanda dan gejala makhluk ini ya. Dengan memajang lukisan segede gaban dengan foto dirinya sebagai Vespov. Aduh. Sekiranya adalah perempuan-perempuan yang sebagiannya adalah bakul-bakul botol tuak adalah wujud. Gangguan jiwa berat, skizofrenia tipe megalomaniak dengan waham delusional, waham kebesaran kronik interdependen dengan gangguan kepribadian narsistik. Ya, lagi rame ya narsistik, gangguan kepribadian narsistik ini berbahaya semenjak kemarin ada dokter yang jaga dipukulin, terus lagi anak pengusaha roti atau pengusaha roti itu mukulin karyawannya. Itu gangguan kepribadian narsistik dan itu berbahaya banget. Nah, lanjut lagi. Dengan tangan memegang botol berwarna hijau dan bukan gelas, artinya yang dijual oleh bakul-bakul perempuan itu bukanlah jamu. Di bakul mereka botol-botol seragam berwarna hijau dan bukan bening seperti lazimnya botol untuk menyimpan jamu-jamu. Ya, di tangan Joko E adalah botol berwarna hijau. Jika itu jamu, maka tidak mungkin jamu ditegak langsung dari botolnya. Artinya apa? Ayo. Ini seorang dokter yang bisa 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 spesifik ya membaca, karena dia kandidat dokter dari ya scientist dan aktivis juga neuroscience ya. Nah, bisa membaca gerak-gerik seseorang itu dari memang cara berpikirnya, cara cara bicaranya, dan cara ya segala macam ya lah. Dan memang yang dia komentarin bukan sembarang orang, memang ya orang nomor satu yang sudah 10 tahun ini merusak NKRI gitu. Lanjut lagi. Pelukis seperti ingin mengidentifikasi Jokowi dan botol tuak atau minuman keras yang lazim berwarna hijau. Maka mengapa botol bir berwarna hijau? Karena warna hijau mencegah sinar ultraviolet dari matahari maupun lampu, sehingga kadar alkohol tetap terjaga dan kimia cairan alkohol tidak berubah yang menimbulkan perubahan rasa ya. Karena kedunguannya, maka Jokowi membiarkan saja pelukis menempatkan botol hijau itu sebagai second pov selain sosok Jokowi-nya sendiri. Lalu kenapa Jokowi dilukis dengan perempuan-perempuan di sekelilingnya? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya, guys. Nah, kemungkinan pertama dia terobsesi dengan legenda Jawa Joko Tarub yang dikelilingi perempuan-perempuan bidadari yang salah satunya curi selendang ya. Cerita cerita yang nggak mendidik ya. Joko E mengganti ikon selendang itu dengan botol tuak hijau. Kenapa perempuan-perempuan bakul boto itu menjadi turn off? Nah, mungkin ini fetisnya Jokowi. Mungkin ini fetisnya Joko E ya.
obsesinya adalah terhadap perempuan-perempuan bakul jamu di pasar. Yang kedua, ini jangan dikasih tahu Iriana Grande. Iya, ntar dia mengubah penampilan jadi bakul jamu lagi dan bawa bakul isi botol hijau keliling rumah. Nah, itu berbahaya. By the way, BTW ya, fetis kok ya nurun sih. Bapaknya fetis sama bakul jamu. Anaknya fetis sama Shushu Syahrini. Jangan gubrak temenan keluarga Kodok Solo. Nah, ini gambarnya guys ya. Jadi ada lukisan, ada sebuah lukisan yang dibaca grafiknya oleh Dokter Tifa. Ini dia lukisannya. Nah, nggak tahu ini lukisan ada di mana ya, kita juga belum bisa pastikan. Nah, ini ada komentar-komentar dari netizen nih guys. Kita coba bacain guys. Ini ada suara goib muncul dari gorong-gorong. Kita coba setel ya. Habis jogging guys, tapi nemu suara aneh di gorong-gorong kayak gini nih suaranya. Oh, suaranya tuh. We walk the talk, not only talk the talk. Emang netizen tuh mengerikan ya. Apa namanya, kalau komentar itu nggak ada rem sama sekali. Saya lanjut lagi, ini lagi memang viral sih, tapi kita lewatin aja. Kita coba baca komentar dari netizen ya. Memang aneh lukisannya, saya tidak melihat ada laki-laki lain di lukisan itu. Koreksi saya bila salah. Why? Kemungkinan besar analisis dokter tepat, narsistik akut. Iya. Narsistik itulah orang yang punya kepribadiannya narsis di mana-mana gitu. Nah, dari si Milikiti S Banyu 13 ya, bapak ini tega membuat anak sulungnya sekarang tambah depresi. Karena semua mata menyorot ke perkataannya, tindak tanduknya, pendidikan, dan masa lalunya. Si bapak betul-betul buta dan tuli info dunia. Tidak terpikirkah akan diasatkan atau seperti Presiden Korsel, lack of knowledge and attitude. Waduh, seperti Basar Asad, ngeri juga ya. Ini dari Mencari Pahala, Abah Dian 07. Botolnya warna hijau melambangkan mabuk Pertalite. Kenapa nggak botol putih melambangkan minum Pertamax Ron 9598? Dikeliling wanita memakili Dayang, sekretaris Menteri Istana yang all out melayani setelah lengser masih menitipkan orang-orangnya dia di istana. Nah, dari Novitas Syahsyah, Anda sudah lihat video di Twitter saya ancaman terhadap Said Diwo, mereka akan menghabis seluruh aktivis karena itu perintah dari clandestine. Waduh, ngeri kalau ini tidak bisa diverifikasi ya guys. Nah, masalah jadi jengkol ngora ya. Masalahnya ini kapan si Jokowi ini dipanggil dan diperiksa aparat hukum? Kalau data kesalahan dan kedunguannya sudah terlalu sering terlontarkan, tapi kok dia adem ayem aja tuh? Belum tersentuh juga. Begitu kuatnya kah dia menaklukkan seluruh jajaran pejabat di pemerintah? Ya, kuat sih enggak, cuman memang ya di bawahannya itu sudah apa ya? Yang kalau di beberapa berita tuh sudah ada politik namanya politik saling sandra gitu. Nah, politik saling sandra itu si Joko ini dia tahu kebobrokan-kebobrokan para pejabat itu. Nah, itulah kenapa dia masih tetap kuat gitu. Bukan tetap kuat sih, masih tidak bisa tersentuh. Nah, tapi beberapa waktu lalu kan kita tahu dia ribut dengan PDIP, apakah dia itu cuma sandiwara atau enggak ya, nanti kita lihat apakah itu tanda-tanda bahwa Jokowi atau si Jokowi ini akan runtuh singgasananya atau gimana. Dari Iin Budianto lanjut lagi, wong loro tambah loro dadi 6. Kok yo dipaksa jadi pejabat publik? Opo sengaja ben iso dibuli sak ndroyono ya dok? Bapak opo koyo ngono kuwi? Opo mergo senang ngombe botol ijo yo? Nah ini juga ada dari namanya orang ya, orang mau komen ya wajar gitu kan. Darsritawati ya, kasihan hati dan jiwamu, sampai kapan menyimpan kebencian? Tapi ya silakan saja, itu hak asasimu. Hidup dengan menanam kebencian, orang tidak ada yang sempurna, tapi kebencian hanya tertuju pada satu manusia, itu berarti nalari rusak. Oke. Nah, kita nggak usah komenin, tapi ini salah satu bentuk komentar buzzer. Bukan buzzer, masih mending kalau dia buzzer terus dapat bayaran, nggak ada masalah gitu. Bagus buat dia cari kerja, dia cari makan. Tapi kasihannya adalah orang yang sudah membela mati-matian si
si mantan presiden ini, itu dia nggak dapat apa-apa sama sekali, bahkan bahasan pun nggak terima, itu kasihan banget gitu loh. Yang di akhirat juga dia nggak dapat pahala, yang dosa iya gitu. Kan kita tahu selama 10 tahun ini negara ini dirusak habis sama namanya Jokowi. Oke, dari Yani Arsim ya, detail banget Bu Dokter. Turunin Pak lukisannya, ini di tag ya, ya sama Yan ya, disuruh turunin lukisannya. Nah, dari Helman Keliat ya, Bu Dokter itu bukan bakul-bakul tuak tapi bakul air dengan khasiat jika air itu diminum secara periodik yang meminumnya bertambah muda dan menjadi tetap berkuasa sesuai keinginan. Waduh, ini apa ilustrasi yang berbeda ya dari Bu Dokter Tifa ya. Nah, dari Purwoto Anggito Vivo, orang yang dibenci dan dihina belum tentu terhina dan sebaliknya orang yang menghina akan terhina. Waduh, ya Bu Dokter. Urut elus dada aja masa karena analisa seperti itu nggak semua orang bisa gitu. Nah, ini dari Lia ya, Lia Asister ya. Nah, kita bacain aja. Keren analisanya, Bu. Masuk akal juga. Memang sepertinya jelas banget kalau beliau ini sangat menikmati menjadi tokoh yang dilulukan dan dipuja. Bisa dilihat ekspresinya ketika lempar-lempar kaos dan lain-lain. Kelihatan puas sekali hal itu senada dengan gambar ini. Di mana dia dan di antara ibu-ibu rakyat biasa yang berjualan tentunya beliau menjadi magnet pusat perhatian. Tanda narcissistic personality disorder sangat terang benderang bukan hanya pada kehidupan nyata tapi pada lukisan juga. Ya, betul guys, memang begitu ya guys. Narcissistic disorder. Nah, dari My Love Lila ya. Mengerikan juga lukisan itu ya. Siapa pelukisnya? Kenapa digambar seperti itu? Nah, coba siapa netizen ada yang bisa bongkar nggak? Siapa sih yang ngelukisnya? Dari mie ayam. Aduh, jadi lapar nih. Kirain lukisan dekat sama rakyat yang beda-beda latar belakang gitu ya. John Cowie memang nggak peduli sama rakyat bahkan anti. Di demo malah nengokin bebek. Iya, kita inget tuh ya waktu 411 dia malah nengokin bebek gitu. Di demo banyak orang sampai ya banyak ulama yang ditembak gen gas air mata kok dia malah nggak ada antipati sama sekali. Kita masih ingat itu ya dan sebagian besar umat Islam tuh nggak pernah lupa tentang hal itu. Ya, dari Bang Ramzan, Bang Ramzan, Bang Hans ya. Salfok sama lukisannya dia dikeliling oleh wanita Don Yuan sekali. Ya guys. Nah, lanjut lagi masih nalar berpikirnya gini. Mulyono terobsesi pada sesuatu dan dia berusaha menyembunyikannya dengan berbagai cara walau tidak semua berhasil. Lalu ada dokter yang terobsesi pada Mulyono dan keluarga dan dia gagal total menyembunyikannya. Iya, jadi bebas ya kalau netizen tuh bebas untuk apa, untuk mencaci maki atau memang saling saling ya saling sindir, saling saling apa, saling protes atau saling koreksi lah gitu. Nah, sekarang cuitan Dokter Tifa banyak benernya dan ilmiah sekali selain jeli. Prabowo harus baca dan lihat itu. Sejak Dokter Tifa tweet Wafa yang menjijikan sampai SK 90 MK harus diusut. Masa reformasi harus dihiasi dengan pengkhianatan. Betul guys. Ya, masa iya sih reformasi harus dihiasi dengan pengkhianatan? Kan puyeng jadi. Opini lu guys. Nah, dari Irfan. Saya juga heran lukisan penuh misteri itu kalau dibilang itu bakul jamu kenapa dia pegang satu botol ya dan duduknya begitu dan kenapa perempuan semua. Nah, itu jadi pertanyaan. Itu ada analisa yang luar biasa ya yang dibacakan oleh Dokter Tifa. Nah, dari Gus Mukidi ya setelah dikritisi begini besok-besok diturunkan lukisannya. Iya, kita juga tahu ya, memang kalau sesuatu yang berbau-berbau Jokowi ini memang asik untuk dikritisi karena dia nggak habis-habisnya, setelah lengser pun nggak habis-habisnya untuk mengacaukan institusi negara ini gitu loh. Dilihat dari cawe-cawenya di pilkada, terus kemarin datang pula lagi ke kantor Gerindra, terus lagi katanya jadi anggota kehormatan di Golkar lah. Aduh, ribet memang si Mulyono ini maunya apa lah. Nah, POV-nya si Mulyono keparat nih, gue disukain sama bakul-bakul jamu. Pak Kucing, obsesi Jokowi masih kalah sama tukang sayur yang setiap hari keliling ke perempuan, tapi dia tetap rendah hati. Jokowi juga stres sama istrinya. Itulah kenapa dia berada di tengah banyak perempuan. Bahasanya nggak cuma kamu yang mau sama aku.
Aku mau. Waduh. Pak E, piye toh? Oke, dari Johan Irwanto ya, ngomong apa sih lu? Nggak usah berlebihan deh bencinya mereka nggak ngusik rumah lu. Heran gue sama dokter ini. Gue bukan penggemar Jokowi tapi Anda itu berlebihan. Iya, ya orang tuh kalau komentar itu ya wajar gitu ya. Lu juga kenapa nggak apa? Kenapa diem aja ketika posisinya ketika rakyat sudah digusur tanahnya, dirampok tanahnya dan itu terbukti pada ketika Pak Aguan ngomong di Tempo ya bahwa kita mesti menjaga wajah presiden. Nah, itu udah sekongkol dengan Jokowi untuk merampas harta-harta rakyat Banten itu loh. Tanah-tanah rakyat Banten dan rakyat Banten pun sudah marah. Nah, dari Putri Purbasari ya, Iriana Grande. Kasihan amat laki terobsesi sama perempuan bakul jamu, sakit berarti. Betul betul betul. Hati-hati selalu terbatanam kebencian hatinya dalam suul khotimah. Iya, justru yang suul khotimah itu adalah orang yang diam ketika ada kemungkaran, banyak kemungkaran ya. Kita tahulah, kita nggak usah bahas itu karena itu yang wajib membahas itu ustadz gitu. Tapi ya komentar kalau bukan ustadz ya nggak usah komentar dengan kemurkaan gitu, suul khotimah segala macam gitu ya. Dia nggak tahu asal usulnya, atau dia buta akan kondisi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini. Ya kita doain aja ya mudah-mudahan yang komen ya mungkin ya masih panjang umur dan rumahnya nggak digusur gitu. Dulu banget sekitar tahun 2014 pernah baca cuitannya akun legendaris Twitter Trio Macan tentang Sri Mulyono saat masih wali kota Solo. Pernah ke Beijing bareng Rudy Alfonso. Di sana terjadi skandal dengan C. Oppo. Waduh. Ini bahaya ini. Ini bisa bisa masuk dalam tuduhan sebenarnya kalau komen begini. Harus dibuktikan itu nggak boleh guys ya. Astagfirullah ya dari Halo Biru. Astagfirullah, menggiring nasi kebencian semoga Allah berikan hidayah. Waduh, ya susah memang kalau udah baca begitu. Nah, dari Eka Puji ya, buat IQ 78 dibilangnya merakyat. Rakyat mana yang hidupnya megang botol sambil lesehan keliling perempuan? Betul 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 guys. Ya, IQ 78-nya biasanya sih satu kolam itu ngumpul ya. Misalnya mungkin bisa sambil pegang botol juga bener ya itu ya IQ 78. Tentunya yang bukan IQ 78 ya banyak rakyat yang udah cerdas gitu ya. Nah, Dodik Ma'ruf ya, perlu dicek tes kejiwaan ya. Kejiwaannya memang rusak guys kalau udah begini. Dari Papa Oyen, sungguh amat sangat bikin malu orang Solo yang masih punya akal sehat dan tidak terobsesi kekuasaan. Sebenarnya banyak warga rakyat Solo yang sudah banyak ya, banyak cerdas lah pokoknya, banyak ya yang ingin mengungkapkan pendapatnya atau segala macam. Dan kita sudah buktikan beberapa kali kita ke Solo dan kita kumpul dengan beberapa aktivis tuh banyak memang rakyat yang ingin berbicara gitu terkait Jokowi ini dan banyak protes juga dari mahasiswa di Solo dan aktivitas-aktivis Solo ya. Cuma beberapa waktu lalu ketika ARM datang ke sana ya tim ibu emak-emak ARM yang menggeruduk rumah Jokowi ternyata dapat intimidasi para aktivis itu. Ya wajar lah kalau kayak gini gitu kan. Nah, kita tahu ya kalau mereka tidak diintimidasi bisa bahaya itu nanti kan bisa rame, bisa viral itu. Segitu aja udah viral apalagi tidak diintimidasi kan pusing mereka. Nah, terlalu jauh interpretasi saya lihat lukisan ini Bapak Jokowi sedang beli jamu warna hijau botol. Mungkin pelukis ingin botol kontras dengan warna terang agak coklat dominan di layar belakang. Baju penjual jamu dan lainnya. Oke. Analisis yang masuk akal. Oke. Jo dari RZL ya. Mabuk saus tomat. Man dari M Kodluri. Mana nih opini psikiatri daripada dokter ahli jiwa yang lain tidak punya nyali kah? Betul guys. Ya, bukan nggak punya nyali sih, tapi memang sudah terwakili mungkin dari dokter Tifa ini. Nah, dari manusia fana. Jika diperhatikan outfit yang dikenakan Mulyono dalam lukisan menggambarkan modernitas dan kaum tradisional. Menggambarkan dia adalah raja era modern yang dilayani oleh kaum abangan. Nah, kan itu dia guys. Tapi kan laku dok. Banyak pengujian dan banyak pula pembelaan. Berarti masyarakat kita ya tahu lah sekarepmu dewe. Oke. Nah, ini banyak
ini banyak banget ya yang apa, buzzer-buzzer yang menyerang Dokter Tiva, tapi kita bukan berarti kita ikut bacain terus gitu. Nah, dari Smile, analisamu cerdas sekali, Bu. Gua kira dia setia, taunya. Ya, dari ini kalau Pak Jokowi tidak jadi presiden, Gibran tak jadi wapres, dokter ini gak ada kerjaan. Iya, oke, oke, terserah lah ya, guys. Nah, itulah memang sekelumit dari komentar dari Dokter Tiva ya. Yang mengomentari lukisan dari Jokowi ini. Ya, memang kita tahu ya kondisi si Jokowi ini kan sudah 10 tahun berkuasa dan sudah lengser, dan ya kita tahu diteruskan sama anak ya. Ya seperti banyak berita sebelumnya bahwa ya memang anaknya itu sudah blunder juga ya. Belum siap memimpin dan belum siap menjadi pemimpin tapi terlalu dipaksakan. Itulah kenapa disebut anak haram konstitusi yang lahir dari karbitan gitu loh. Dikarbit oleh putusan MK yang disahkan oleh pamannya. Sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri antah berantah, bersama saya orang lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.